Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Muhammad Nasir, Perumusan Ideologi Pendidikan Islam yang beranggotakan Rizka Anita Tama dengan NIM G0002000238 dan Anissa Trizati Zana dengan NIM G0002000242. Lanjut, Mbak. Di sini saya akan menjelaskan pengantar. Di Indonesia, perkembangan pemikiran pendidikan pada mulanya tidak terlepas dari wacana dikotomik antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Para tokoh Islam yang menaruh perhatian pada pengembangan pemikiran pendidikan di Indonesia umumnya juga berangkat dari kegelisahan dikotomik tersebut. Kepedulian para pembaharu pemikiran Islam atas keterpurukan umat Islam disampaikan dalam bentuk reaktualisasi pemikiran pemahaman keagamaan atau keislaman, termasuk pemahaman warga masyarakat tentang pendidikan yang kala itu sangat dikotomik dan telah menjadi mainstream. Para tokoh yang tersadarkan dengan kondisi umat yang memprihatinkan berupaya menelaah faktor-faktor penyebab keterbelakangan umat Islam yang sebenarnya dahulu kala pernah menjadi acuan bagi peradaban dunia. Intinya, para tokoh meyakini bahwa dengan merubah paradigma pemahaman keagamaan umat Islam akan mampu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat diperlukan dalam mengatasi keterbelakangan. Pendidikan merupakan kunci menuju peradaban manusia yang berkualitas. Paling tidak terdapat dua tokoh yang turut andil dalam perubahan ide, wawasan dan konsepsi tentang pendidikan melalui berbagai kegiatan atau pendekatan politik dan kultural di Indonesia. Keduanya berhasil secara signifikan dalam merubah wajah dan sistem atau manajemen pendidikan, khususnya pada cakupan kurikulum pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pokok-pokok pemikiran kedua tokoh ini akhirnya menginspirasi dinamika pendidikan di Indonesia hingga kini. 1. Biografi singkat Muhammad Nasir. 2. Tujuan dan dasar pendidikan Islam. 3. Konsep pendidikan. 4. Pemikiran Muhammad Nasir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi singkat Muhammad Nasir. Bernama lengkap Muhammad Nasir, lahir 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, desa yang berhawa dingin di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Saripado yang bekerja sebagai seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Ibunya bernama Khadijah yang dikenal taat memegang ajaran Islam. Nasir mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Istrinya bernama Nur Nahar serta keenam anaknya bernama Sitri Mucesah, Asma Farida, Hasna Faizah, Asyatul Asyriyah, Ahmad Fauzi Nasir, dan Abu Hanifah, yang meninggal pada usia 13 tahun karena tenggelam di kolam renang. Beliau sering disapa dengan sebutan Pak Nasir dan sangat dikenal dengan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nasir dikenal sebagai pribadi yang hidup sederhana dan jauh dari kecintaan terhadap harta benda. Dia berpolitik selalu dengan kata-kata sopan dan sepantasnya tanpa menimbulkan ketersinggungan pribadi. Biografi singkat Muhammad Nasir. Pak Nasir sangat aktif dalam mengelola resolusi-resolusi menjadi NKRI yang baru itu. Beliau menolak usul agar negara-negara bagian lain bergabung saja ke dalam negara bagian RI Yogyakarta, tapi justru mengusulkan pembentukan NKRI yang baru sama sekali. Pak Nasir wafat pada tanggal 6 Februari 1993 di Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo, Jakarta dalam usia 85 tahun. Selang 2 tahun setelah kematian sang istri tercinta yang bernama Nur Nahar yang meninggal pada Juli 1991 dalam usia 86 tahun. Kita seharusnya bercermin dari Pak Nasir dengan semangat ajaran Islam dan kesederhanaan serta kegigihannya dapat menyatukan NKRI dan menawarkan konsep pendidikan Islam saat itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh
Mbak Rizka Anita Tama. Mbak Rizka, saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan dasar pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Dalam tulisan Ideologi Pendidikan Islam, Natsir menjelaskan secara panjang lebar bagaimana rumusan tujuan pendidikan Islam, tetapi belum dibicarakan asas atau dasarnya. Dalam pandangannya, tujuan pendidikan Islam identik atau sama dengan tujuan hidup seorang Muslim, yaitu beribadah atau memperhambakan diri kepada Allah. Memperhambakan diri kepada Allah mengandung makna melengkapi semua ketaatan dan ketundukan kepada semua perintah ilahi yang pada urutannya membawa kebesaran di dunia dan kemenangan di akhirat. Secara ringkas, rumusan tujuan pendidikan Islam menurut Natsir adalah menjadi orang yang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan dirinya dengan arti yang seluas-luasnya yang dapat dicapai oleh manusia. Seorang hamba Allah dilarang melupakan nasibnya di dunia ini dan dituntut untuk menyempurnakan atau melibatkan diri dalam perjuangan hidup secara halal. Kemudian yang selanjutnya yaitu dasar pendidikan Islam. Kerangka dasar ideologi pendidikan Islam dijelaskan Natsir melalui dua artikel, yakni yang pertama yaitu ideologi pendidikan Islam dan yang kedua yaitu Tauhid sebagai dasar didikan. Meski istilah ideologi beberapa kali digunakan, tetapi tidak diberi batasan yang jelas. Mengingat istilah ideologi memiliki rentangan arti yang sangat luas dan beragam, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Terlepas dari itu, Natsir nampaknya memaknainya secara positif. Ideologi dipahami sebagai serangkaian ide, konsep, dan sistem keyakinan yang tersusun secara sistematis sedemikian rupa, sehingga menjadi arah hidup dan landasan dalam bertindak. Ringkasnya, ideologi adalah sistem keyakinan ataupun gagasan yang berorientasi pada tindakan bermuara pada praktik. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep pendidikan. Salah satu konsep pendidikan yang terkenal dari Natsir adalah konsep pendidikan yang integral, harmonis, dan universal. Konsep ini merupakan hasil dari ijtihad dan renungan yang digali Natsir langsung dari Al-Quran dan hadis. Konsep pendidikan tersebut juga merupakan reaksi serta refleksi Natsir terhadap kenyataan sosiohistoris yang ditemukannya di masyarakat. Konsep tersebut menurut Natsir ternyata tidak atau belum ditemukan dalam masyarakat Islam dimanapun. Natsir menilai bahwa pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam tidak sesuai dengan konsep pendidikan ideal yang dicita-citakan oleh Natsir. Konsep pendidikan yang ada adalah konsep pendidikan yang bersifat diferensial, dikotomis, dan disharmonis, bukan konsep yang universal, integral, dan harmonis. Kondisi tersebut menurutnya diakibatkan dunia Islam sekian lama berada dalam alam kegelapan karena didominasi oleh pemikiran tasawuf dan berada dalam penjajahan Barat selama berabad-abad. Konsepsi pendidikan yang diungkapkan Natsir tidak dapat dilepaskan dari misinya untuk menyebarkan ajaran Islam. Sebagai agama yang universal, Islam bukan sekedar ajaran tentang tata hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan suatu pandangan hidup dan sekaligus pegangan hidup. Ajaran Islam adalah ajaran yang lengkap dan sempurna. Bersifat universal dapat dipahami bahwa Islam tidak mengenal batas-batas negeri, negara, dan benua. Islam bukanlah barat dan bukan pula timur, la syarqiyah wala qarbiyah, tetapi adalah milik Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Secara praktis dapat diasumsikan pendidikan yang Islami adalah pendidikan yang mengambil yang baik dari manapun datangnya dan menyingkirkan yang buruk dari manapun datangnya juga. Pendapat ini memperkuat prinsip Natsir yang menyatakan bahwa pendidikan Islam bersifat universal dan sekaligus integral serta harmonis. Menurut Natsir, kemajuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam tidaklah diukur dengan penguasaan duniawi saja. Akan tetapi sampai di mana kehidupan dunia memberikan aset kehidupan di akhirat kelak. Kemudian materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pemikiran-pemikiran dari Muhammad Natsir. Yang pertama yaitu tentang peran dan fungsi pendidikan. Dalam hubungan ini paling kurang terdapat 6 rumusan yang dimajukan oleh Natsir. Kemudian pemikiran yang kedua yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Menurut Natsir, tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah merealisasikan idealitas Islam. Kemudian pemikirannya yang ketiga yaitu tentang dasar pendidikan. Dalam tulisan yang berjudul Tauhid sebagai Dasar Didikan, Muhammad Natsir menceritakan tentang betapa pentingnya tauhid. Kemudian pemikiran yang keempat yaitu tentang ideologi dan pendekatan dalam pendidikan.
Konsep pendidikan dari Muhammad Natsir sendiri adalah integral, harmonis, dan universal. Kemudian pemikirannya yang kelima yaitu tentang fungsi bahasa asing. Menurut Natsir, bahwa bahasa asing amat besar perannya dalam mendukung kemajuan dan kecerdasan bangsa. Kemudian pemikirannya yang terakhir yaitu tentang keteladanan guru. Menurut Natsir, suatu bangsa tidak akan maju sebelum adanya guru yang mau berkorban untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.